Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, lembaga pelayan setia, di bawah Undang-Undang Dasar 45. Kita menuju ke pemilihan umum. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, lembaga pelayan setia, di bawah Undang-Undang Dasar 45. Di bawah Undang-Undang Dasar 45. Kita menuju ke pemilihan umum. Mas Ganjar, kalau tadi konteksnya adalah sudah lewat masa tenggang 3 hari, ada perdebatan soal legal standing KPU. Kalau posisi Anda selaku politisi yang juga membuat aturan ini, bagaimana? Ya, kalau saya melihat sebenarnya nggak enak nanti kalau saya dikatakan ini menghalangi partai baru. Itu kemarin dituduh saya di SMS seperti itu. Enggak, sebenarnya proporsional saja. Mbak, sebenarnya begini, kalau sudah seperti ini selesai, semua expired kok. Free-hearing, gitu. Sudah lampau waktu. Artinya lupakanlah PKPI, tidak usah ikut yang sekarang, kapan-kapan Jangan nanti? disebut PKPI-nya, provokatif. Semua partai? Semua yang kemudian menggugat seperti itu nggak enak juga sama kan PKPI. Maksud saya begini, mestinya kejadian ini itu sudah berlangsung saat teman-teman sudah mengatakan tidak lolos administratif. Maka teman-teman yang kemarin dinyatakan tidak lolos itu seharusnya sudah bereaksi ke Bawaslu. Sudah. Jadi sebelum keputusan KPU final, itu sudah bereaksi, mestinya sudah berbondong-bondong ke Bawaslu. Nih, saya ada nih, lengkap nih. Bagaimana administrasi kami dikatakan tidak lengkap? Maka pada saat itu, Mbak Nana, kita berpikir bahwa waktu ini akan cukup. Maka proses-proses waktu-waktu yang berikutnya itu bisa. Nah, kalau kemudian seperti sekarang kondisinya, maka KPU pasti akan menjadi tertuduh. Mas Ganjar, kalau kemudian Anda dibilang tidak enak seolah-olah menghalangi partai baru, tapi kalau kita lihat nada-nadanya nih memang hampir semua teman-teman di anggota Komisi 2 semuanya mendukung posisi KPU seolah-olah ya biarkanlah, tidak usah banyak saingan nih yang di 2014 nanti. Yang kelupaan Mata Najwa adalah mengundang saya untuk keputusan DKPP. Itu kelupaan Anda. Kenapa? Di situ apa? Di situ Anda ingin menunjukkan bahwa Anda tidak melulu membela KPU? Betul. Karena pada saat itu dua kawan ini kita undang dan sayang pimpinannya dari DKPP nggak datang. Marahlah saya waktu itu. Kenapa kita minta seperti untuk datang? Agar kita juga bisa mengerti ini apa. Dan kita mengatakan, teman-teman, Anda nggak bisa melaksanakan loh. Maka waktu ketemu teman-teman KPU meminta, kami kurang duit bagaimana? Keputusan DKPP itu juga tidak bisa dieksekusi. Tapi ketika teman-teman bersikap, kami tidak mau mengintervensi. Maka bahasa kami, ya wes silahkan kalau Anda mau melaksanakan. Dan sudah kita hitung, pasti tidak ada yang lolos. Maka kita turun ke daerah, kita tanya-tanya, KPU Bawaslu ada nggak yang lolos? Enggak Pak, di sini sudah pengurusnya sudah demoralisasi terjadi, tidak ada. Maka sebenarnya kalau kita melihat apa kita berpihak ada tidak, Mbak, KPU sama Bawaslu ini pasti diintervensi oleh partai politik. Pertanyaannya, apakah mereka cukup tahan untuk menolak intervensi itu? Jadi ini pengakuan seorang pengurus inti partai politik ya, begini, Mbak, bahwa pasti diintervensi dan Mbak, itu sudah dilakukan. Waktu kita memang meminta, keputusan DKPP itu tidak bisa dilaksanakan loh. Apa Pak buktinya? Coba, itu harus dilakukan, ya, verifikasi, jumlahnya berbeda. Yang kedua, tanpa merubah tahapan. Tanpa merubah tahapan itu artinya tahapan sudah selesai. Kalau Anda melaksanakan ini, Anda mengingkari keputusan yang Anda buat sendiri loh. Maka pada saat itu jangan dilaksanakan. Ternyata apa? Mereka nekat melaksanakan. Artinya apa? DPR tidak bisa mengintervensi. Jadi itu sebenarnya mau saya tunjukkan. Saya mau tunjukkan itu. Yang dibuat oleh KPU dengan keputusan-keputusan yang sudah diambil itu adalah tidak menghitung sama sekali opini yang berkembang di parlemen. Atau opini yang berkembang di
luar parlemen. Kita semata-mata Sama sekali menghitung tidak pada mendengarkan suara-suara Mas Ganjar Pranowo, Iya, suara-suara tidak. partai lain. Kita mendasarkan diri pada data yang kita miliki, yang itu kemudian ditarik kesimpulan. Sama seperti halnya ketika DKPP merekomendasikan kepada KPU untuk memverifikasi 18 partai politik. Suara parlemen kan menginginkan untuk jangan diverifikasi gitu kira-kira. Tetapi KPU dengan teguh mengatakan karena keputusan DKPP itu adalah final dan mengikat, kemudian Oke. diverifikasi. Dan Baik. ketika ini kebetulan berkesesuaian itu bukan karena mendengar suara parlemen, tapi karena Berarti mendasarkan suara pada parlemen fakta rata-rata itu. tidak usah verifikasi, tidak usah menyetujui yang ini diloloskan. Mbak, Berarti saya satu mau kasih kesamaannya tidak boleh ada partai lain selain yang 10 ini. No, Anda salah total itu. Nah, saya mau tunjukkan. Ketika ini tidak lolos, kami ada pilkada di beberapa tempat. Beberapa partai yang mendukung kami dan tidak lolos itu lobby ke saya. Mas, tolonglah, kan kita udah bantu juga. Lolosin dong, lolosin. Lalu saya tanya kepada mereka, cepat sekarang Anda menggugat ke PT UN sekarang. Sebelum teman-teman ini melakukan adjudikasi. Sekarang. Mereka tidak aware, mereka tidak mau. Bahkan saya kasih petunjuknya. Agar apa? Saya mencoba untuk bisa tetap di tengah dan memberikan kesempatan yang sama. Yang saya agak aneh dengan KPU ini adalah ada jalan mudah. Kenapa membuat jalan yang sulit gitu? Jalan mudah itu adalah tidak kontroversial. Laksanakan saja keputusan Bawaslu. Nanti orang mengatakan, waduh Bawaslu ngawur dalam memutuskan, kok tidak profesional dan lain sebagainya. Maka bola panas akan ada di Bawaslu. Maka pihak-pihak yang merasa dirugikan karena tidak kerja profesionalnya Bawaslu bisa mendikapipkan Bawaslu. Tetapi prosedur kita laksanakan saja. Karena sebagai penyelenggara negara, paling gampang adalah melaksanakan saja. Lalu kemudian, tapi kalau sekarang, maka bola panasnya ada di KPU. Apa bola panasnya? Kalau saya PKPI, saya akan lakukan 3 upaya. 1, menggugat secara pidana karena perbuatan melawan hukum, menggugat secara perdata karena sudah merugikan, secara material jelas, dan kemudian saya mendekapipkan KPU. Karena KPU secara sengaja tidak mau melaksanakan keputusan Bawaslu yang merupakan